hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam penjagaan Allah dan masih dalam curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah umur panjang, dan insyaallah karunia yang Allah berikan kepada kita ini kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, beramal soleh sebagai bekal kita untuk suatu saat nanti ketika hidup ini dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi Allah tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita kembali akan berbicara tentang arti sebuah motivasi. Apa dibalik setiap pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan, tentunya di dalamnya ada motivasi, ada dorongan yang membuat kita melakukan satu perbuatan, melakukan satu amaliyah dalam kehidupan ini. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji dan memahami serta membahas kitab syarah Riyadhus Shalihin, yakni Nuzhatul Muttaqin. Ini adalah pembahasan motivasi atau niat dalam bagian yang terakhir. Insyaallah ke depan kita akan mengkaji lagi dalam bab ataupun pembahasan yang lain, meskipun masih ada keterkaitan dengan pembahasan tentang keikhlasan, tentang niat dan lain sebagainya. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita memohon syafaat dari Rasulullah serta bertawasul kepada para ulama-ulama yang telah membaktikan ilmunya, hidupnya untuk ilmu pengetahuan agama dalam rangka keselamatan dan kebahagiaan umat Islam, orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini radhiyallahu ankum. Kita masuk kepada hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, masih dalam bab al-ikhlas, babil ikhlasi wa fi ihdarin niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Yang berarti bahwa pembahasan kita ini masih berbicara tentang bagaimana hebatnya, bagaimana kuatnya, dan bagaimana pengaruhnya sebuah niat, sebuah motivasi, sebuah dorongan dalam berbuat dan bertindak, berperilaku, beramal soleh dalam kehidupan ini. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar, jadi lakabnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang Allah meridai atasnya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim.
Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, tidak juga kepada bentuk wajahmu atau rupa yang kamu miliki, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat kepada hatimu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al hadis rawahu Muslim fi Kitabil Bir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab tentang kebaikan. Kitabul Bir. Lughatul hadis. Memahami hadis ini dari pendekatan bahasa, karena ada beberapa kata yang harus kita pahami dan ini harus dipahami dalam pembahasan dan kajian para ulama. Ada kata innallaha ta'ala la yanzuru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Itu terjemahan literal, terjemahan secara tekstual. Apa yang dimaksud dengan innallaha la yanzuru? Kata la yanzuru ini adalah la yanzuru ila ajsamikum, tidak melihat kepada bentuk tubuhmu, ai la yuthibukum alaiha. Yang dimaksud dengan la yanzuru itu artinya Allah tidak memberikan pahala kepada seseorang itu dilihat berdasarkan bentuk tubuh, tidak juga berdasarkan rupa atau wajah yang dimiliki oleh seseorang. Jadi maksud dengan la yanzuru di situ adalah la yuthibukum, tidak memberi pahala kepada seseorang itu berdasarkan fisik yang dia miliki. Bukan karena orang itu memiliki tubuh yang gagah, tubuh yang tegap, badannya maco, kemudian dia diberi pahala dengan bentuk tubuhnya itu. Atau dia cantik, dia ganteng, kemudian diberi pahala dengan kegantengan dan kecantikannya itu. Tapi Allah tidak melihat itu, tidak beri pahala itu. Oleh karena itu, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berbuat kebaikan itu tidak memandang dia punya fisik yang baik atau tidak. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa seseorang. Kalau Allah melihat memberi pahala itu berdasarkan bentuk tubuh seseorang, maka orang tua yang lemah, tua, rentah, tidak punya lagi bentuk tubuh yang bagus itu tidak mendapatkan pahala. Atau orang-orang yang tidak, wajahnya kurang meyakinkan, ya. Atau bahasa kita wajahnya tidak ganteng, wajahnya tidak cantik. Kalau berdasarkan ini ukuran pahala, maka hanya artis-artis saja yang mendapatkan pahala, karena memang mereka cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi Allah katakan, Rasulullah katakan, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat itu, melihat seseorang itu berdasarkan bentuk tubuh yang dia miliki. Artinya siapapun yang berbuat kebaikan, apakah dia orang yang punya fisik yang bagus, punya rupa yang bagus, punya wajah yang baik, kalau itu dia melakukan kebaikan, maka Allah beri pahala itu bukan berdasarkan bentuk tubuh dan bentuk rupa seseorang. Inilah yang dipahami dengan la yanzuru, itu artinya la yuthibukum alaiha, tidak memberi pahala kepada kalian dengan berdasarkan bentuk tubuh dan rupa tadi itu. Wa dalilun dzalika qauluhu ta'ala, dan dalil atas pemberian pahala oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan penjelasan ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa." Allah tidak memberi kalian bukan harta, bukan juga anak yang menyebabkan kalian itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuqarribukum 'indana zulfa, yang membuat kalian, yang mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mendekatkan kalian dengan kami, kata Allah, bukan harta, bukan juga anak-anak. Illa man amana wa 'amila shalihah. Yang
mendekatkan diri kalian kepada Allah itu adalah keimanan kalian kepada Allah dan amal perbuatan kalian. Jadi berdasarkan pemahaman ayat ini, bahwa harta yang kita miliki bukan itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan juga anak, tetapi keimanan kepada Allah yang membuat kita dengan keimanan itu bagaimana mengelola harta yang kita miliki, dan bagaimana dengan keimanan itu membuat anak yang kita miliki menjadi anak-anak yang soleh yang bisa bermanfaat. Wa amila shalihan. Jadi yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah amal kebaikan kita. Jadi bukan hal-hal yang di luar itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Bagaimana kita beramal dengan harta, bagaimana kita beramal dengan anak yang kita miliki, bagaimana beramal dengan fasilitas yang sekarang ini yang kita miliki. Semua itu diukur dari keimanan dan amal soleh yang dimiliki oleh seseorang. Apa ada dari hadis? Apa manfaat, faidah yang kita bisa dapatkan dari hadis ini? Atau apa mutiara-mutiara yang tersimpan dari hadis tentang innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum ini? Disebutkan dalam kitab ini adalah al-itsabatu 'alal amali takunu bima in aqada 'alaihi al-qalb min al-ikhlasi was-sidqin niyyah. Bahwa sesungguhnya pemberian pahala atas amal perbuatan seseorang itu diukur dengan hati yang ikhlas dan kejujuran dalam niat. Allah beri pahala seseorang itu dalam perbuatannya, dalam aktivitas apapun yang dia lakukan di dunia ini. Allah berikan dia pahala itu didasarkan kepada keikhlasan hati dan kejujuran niat. Jadi hati yang ikhlas. Memang ini gampang mengucapkan meskipun sulit untuk melaksanakan bagaimana ikhlas itu yang sesungguhnya. Pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana itu keikhlasan. Kemudian kejujuran dalam niat. Artinya jujur dalam asidqun niyah ini yang dimaksudkan adalah benar-benar kita ini jangan ada dusta di dalam hati kita. Ada perkataan mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Itu artinya bahwa kalau kita berbuat itu benar-benar karena Allah, memang perbuatan kita karena Allah, jangan dicampuri dari niatan-niatan yang lain. Asidqun niyah ini adalah sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat yang lain? Al-i'tina'u bihalil qalbi wa tashihi maqasiduhu wa tathiru. Jadi ayat hadis ini memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa memperhatikan hati dan perbaikan niat serta mensucikan hati. Apapun aktivitas kita dari pagi sampai sore hari, kemudian malam hari sampai pagi lagi, maka tidak boleh kita lengah terhadap pembersihan hati. Karena di mana saja hati kita lengah, di situ datang syaitan, di situ datang iblis yang akan memasuki hati kita, yang mengotori niat kita. Maka perhatikan hati setiap saat. Perhatikan hati setiap saat. Karena biasanya ketika kita dipuji, hati ini mulai kotor lagi. Maka hati ini sebenarnya disebut hati karena disebut hati ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-qalbu. Dari kata qallaba yuqallibu, yang berbolak-balik. Karena memang hati kita itu berbolak-balik. Hari ini dengan si A, besok dengan si B. Hari ini perbuatannya A, besok perbuatannya B. Lain di bibir, lain di hati. Karena memang hati ini berbolak-balik. Qallaba yuqallibu. Sehingga ada doa mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah, atau tsabbit qalbi ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Jadi kita minta kepada yang memiliki hati ini. Jadi kalau hati kita ini rasa susah, berbolak-balik, gelisah, maka minta kepada pemilik hati, karena dialah yang mengatur hati kita ini. Kita tidak kuasa untuk mengendalikan hati ini. Karena sehebat-hebatnya manusia, ketika goncangan hati itu terdapat dalam dirinya, terkadang membuat dia lalai, bahkan bisa jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama yang sebenarnya.
Al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala amalil jawarih. Ini disebutkan bahwa hendaknya setiap orang itu memperhatikan perbaikan hati itu lebih dikedepankan dibandingkan dengan memperbaiki anggota tubuh. Kadang-kadang kita ini lebih dikedepankan mengatur dan menata ini fisik dibandingkan dengan menata hati. Kita mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya hanya untuk membeli sesuatu yang bisa bagaimana tubuh kita ini menjadi baik, memperbaiki wajah, mempercantik wajah, kemudian kita beli suplemen dan sebagainya, bagaimana bisa fit, badan kita bisa menjadi fit, badan kita bisa menjadi gagah, badan kita bisa menjadi kekar. Padahal itu hanya tampilan luar. Oleh karena itu perbaikan terhadap hati, memperbaiki hati, menata hati ini lebih diutamakan, lebih dikedepankan dibandingkan dengan menata fisik. Bukan berarti juga fisik harus diabaikan. Sama dengan kalau kita memahami la yanzuru ila inallaha la yanzuru ila ajsamikum, kemudian kita mengatakan oh Allah itu kan hanya melihat hati, tidak melihat fisik kita, tidak melihat penampilan kita. Maka penampilan kita pun kita tidak atur, kita tidak sesuaikan. Berpenampilan acak-acakan, lusuh. Padahal Islam itu mengajarkan keindahan, Islam itu mengajarkan kerapian, Islam itu mengajarkan kebersihan. Ya. Tapi kalau kita berdasarkan hadis ini, maka kita mengabaikan penampilan fisik kita, lebih mengedepankan hati. Bukan begitu maksudnya. Ini dalam arti ibadah kepada Allah, bahwa ukuran ibadah seseorang itu bukan dilihat dari penampilan fisiknya, dilihat dari sorbannya, dari kofiannya, kemudian dari baju yang dia pakai, kemudian dia beribadah, kita mengatakan oh ini orang yang saleh dengan penampilan seperti itu. Padahal hati itu yang paling menentukan. Oleh karena itu, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah hal yang utama dalam kehidupan ini. Ada yang disebut dengan inner beauty. Inner beauty itu artinya kecantikan yang terpancar dari dalam hati, dari dalam jiwa. Orang cantik, orang yang ganteng, tapi kalau hatinya tidak baik, itu juga akan terlihat dari caranya dia bersikap. Wajahnya tidak teduh meskipun cantik. Wajahnya tidak menyenangkan meskipun ganteng. Oleh karena itu kadang-kadang kita mengidolakan seseorang, misalnya mengidolakan seorang artis dengan idola yang luar biasa sampai sakit mau mengatakan Allah, padahal belum tentu hatinya baik. Oleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Maka yang sebaiknya adalah kita melihat penampilan seseorang itu harus berbanding lurus dengan akhlak kebaikan yang dia lakukan. Tampan wajahnya, akhlaknya baik. Seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi, seorang manusia, pria yang tampan, tapi berbarengan dengan keikhlasan, berbarengan dengan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini yang harusnya kita harapkan dalam kehidupan ini. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berikutnya lagi yang juga berkaitan dengan arti sebuah niat dalam kehidupan ini. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya anir rajuli, tentang seseorang yuqatilu syaja'atun wa yuqatilu hamiyatun wa yuqatilu ria'un. Saya ulangi, yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an. Ada seseorang yang berperang karena keberaniannya, wa yuqatilu hamiyatan, berperang karena kesombongannya, wa yuqatilu ria'an, berperang karena ingin pamer. Ayudzalika fi sabilillah. Kemudian yang bertanya tadi kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, di mana yang
berperang di jalan Allah. Dari yang 3 model tadi itu, berperang karena syaja'ah, karena keberanian, berperang karena hamiyah, karena kesombongannya, berperang karena ingin diperhatikan, ria. Mana dari antara mana yang ayudzalika fisabilillah, mana orang yang berperang di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, man qatala litakuna kalimatul lillahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, yang menegakkan kalimatullah, dialah yang kalimatullah yang tinggi, fahuwa fi sabilillah. Ini terjemahan letterlate-nya, terjemahan secara redaksionalnya. Yang dimaksud adalah berjuang menegakkan agama Allah yang tinggi, itulah yang disebut orang yang jihad fi sabilillah, fahuwa fi sabilillah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-haditsu rawahu al-Bukhari fil ilmi, hadis riwayat Bukhari ini dalam kitab Al-Ilmu. Kemudian rawahu Muslim fil imarah. Fil imarah artinya dalam bab tentang imarah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bagaimana pembahasannya? Ada kata su'ila Rasulullah ditanya. Pertanyaannya adalah siapa yang menanyakan kepada Rasulullah itu? Dalam pembahasan ini disebutkan bahwa as-sa'il huwa Lahik bin Damrah al-Bahili. Jadi yang menanyakan kepada Rasulullah itu, orang yang bertanya adalah Lahik bin Damrah al-Bahili. Namanya adalah Lahik bin Damrah al-Bahili. Itu adalah seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kata hamiyah, orang yang berjuang karena kesombongannya. Apa yang maksud dengan hamiyah di sini? Hamiyah itu adalah anafatun wa ghiratun wa muhammatun an ashiratihi. Jadi yang maksud dengan hamiyah di sini adalah anafah. Anafah itu artinya karena fanatisme. Jadi ada orang berperang karena fanatisme kesukuan, karena fanatisme golongan, karena fanatisme kabilah dan sebagainya. Jadi dia karena fanatisme, fanatik buta, dia berperang. Jadi bukan karena Allah, tapi karena fanatiknya, dia rela berjuang, dia rela maju ke medan pertempuran karena fanatisme ini. Wa ghira, karena kecemburuan. Ghira itu karena kecemburuan, orang lain orang lain memiliki sesuatu, kemudian dia ingin berjuang karena ada kecemburuan, termasuk juga kecemburuan terhadap golongannya, kecemburuan terhadap orang lain lebih hebat daripada dia. Dia berjuang untuk menegakkan itu, menghilangkan. Nah inilah yang dilarang, yang bukan masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Ada lagi wa muhammatun an ashirati, membela keluarga. Padahal keluarga yang dibela ini adalah dalam posisi yang salah. Ini juga tidak karena pembelaan terhadap kabilah, membela suku, membela kelompok, membela siapa saja. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi mereka yang berjuang ke depan. Kalau dulu berjuang itu lewat medan pertempuran, sekarang berjuang menegakkan kebenaran, misalnya demonstrasi. Ini di kalangan-kalangan tertentu, di kalangan mahasiswa, di kalangan kelompok-kelompok, di kalangan organisasi-organisasi besar, kecil, organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Ada perjuangan menegakkan kebenaran. Maju ke depan, berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari semua yang ikut membela kebenaran itu berbeda-beda motivasinya. Di sini dilihat bahwa apakah dia benar-benar karena Allah. Kalau dia, saya yakin, kalau dia menegakkan kebenaran itu karena Allah, dia melakukan demonstrasi, melakukan unjuk rasa, benar-benar niat untuk menegakkan kebenaran, niat karena Allah, pasti tidak ada anarki.
Pasti. Karena tidak ada kerusakan yang terjadi di dalamnya. Mengapa? Karena niat ikhlas untuk menegakkan kebenaran. Dia berteriak Allah Akbar, Allah Maha Besar, berarti Allah yang dibesarkan dalam perjuangan itu. Maka pada saat membesarkan Allah, maka tidak boleh ada kezaliman di dalamnya, tidak boleh ada pembunuhan di dalamnya, tidak boleh ada kerusakan di dalamnya. Ini prinsip sebuah perjuangan menegakkan kebenaran. Sama dengan orang perang. Bukankah ketika sahabat disuruh berangkat ke medan perang, Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar memerintahkan kepada pejuang yang akan turun ke medan perang, jangan bunuh anak-anak, jangan potong tumbuh-tumbuhan, kemudian pelihara wanita, jangan dizalimi, bahkan rumah-rumah ibadah umat lain pun jangan dirusak. Karena dia berjuang menegakkan agama Allah, berjuang karena Allah, maka tidak boleh ada kerusakan di dalamnya. Ini juga menjadi prinsip semua yang berjuang untuk menegakkan kebenaran di negeri ini, agar benar-benar ikhlas karena Allah, benar-benar menegakkan kebenaran karena Allah. Saya yakin insya Allah tidak akan ada kerusakan. Tidak ada orang-orang yang merasa dizalimi dengan perjuangan kita. Baik sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kalimatullah itu adalah dinullah. Jadi yang disebut kalimatullah ulia, iyal ulia itu adalah dinullah, agama Allah yang dimaksud. Kalau kita terjemahkan kalimat Allah, ya, maka ini terjemah letternya adalah firman-firman Allah dan sebagainya. Padahal yang dimaksudkan adalah agama Allah, yang termasuk dalamnya adalah membela apapun yang menjadi aksesori agama, kita harus bela sebagai agama yang tinggi, agama yang sempurna, yang harus kita perjuangkan tegak di bumi ini, baik dalam secara perilaku, perbuatan yang menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama. Kemudian di sini juga disebutkan, walakin la yamna'u hadza min muamalatil qatili fil ma'rakati muamalatis syahid. Nah, orang-orang yang mati, orang-orang yang terbunuh di medan perang, di medan juang itu, maka dia harus diperlakukan sebagai orang yang syahid. Jadi tadi disebutkan ada orang yang pergi ke medan perang itu dengan niat yang beragam, dengan niat yang berbeda-beda. Ada niat menunjukkan keberaniannya, ada niat karena membela fanatisme kesukuannya, ada niat hanya untuk pamer bahwa dia menjadi seorang pahlawan yang hebat, yang berani agar dilihat oleh orang lain. Kemudian ternyata mereka mati di medan perang, mati semua di medan perang ini dengan bermacam-macam niat. Mereka karena syahid di medan perang, maka perlakuan mereka harus dilakukan sama dengan perlakuan orang-orang yang mati syahid. Apa perlakuannya? Fala yughsalu, tidak dimandikan jasadnya. Wala yukfanu, tidak dikafankan. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafankan. Wala yusalli alaiha, wala yusalli alaihi, tidak di tidak dimandikan, tidak dikafankan, kemudian bal yudafin, tapi mereka langsung dikuburkan. Kemudian pertanyaannya adalah, orang yang pergi ke medan perang itu kan berbeda-beda tujuannya. Kok tidak dimandikan, tidak dikafankan, ya, tidak disolatkan, la yusalli alaihi, tapi langsung dimakamkan dengan bajunya yang dia pakai, bahkan dengan darah yang bercucuran di tubuhnya itu dimakamkan. Padahal niatnya berbeda. Bagaimana menjawab ini? Wa amaran niyah wa amarun niyati wal qasdi matrukun ilallah. Adapun niatnya itu diserahkan kepada Allah. Tapi secara syar'i dia harus tetap tidak boleh dimandikan. Meskipun niatnya itu bukan karena Allah ketika dia meninggal, tapi karena dia pergi ke medan perang, terbunuh di medan perang, dia harus diperlakukan sebagai orang-orang yang mati syahid. Perkara niatnya matrukun ilallah, artinya kembalikan semua itu kepada Allah. Tinggalkan saja itu dan serahkan semua kepada Allah.
Begini perlakuan Islam terhadap orang yang mati di medan perang. Dan urusan niat kembalikan kepada Allah. Kita tidak berhak menghakimi seseorang dari niat yang dia lakukan, tapi kita berhak untuk memperlakukan dia dari perbuatan lahiriah yang dia lakukan. Oleh karena itu, kalau misalnya ada seorang penjudi keras, pemabuk, tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, ya, kemudian dia meninggal dunia, kita mengatakan tidak usah disolatkan dia ini, tidak pernah ada kebaikan dalam hidupnya. Tidak boleh. Itu urusan Allah. Kewajiban kita adalah mensalatkan, memandikan, mengkafankan. Itu kalau bukan yang di medan perang. Tapi yang seperti ini kalau di medan perang tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak disolatkan, tapi langsung dikafan, langsung dimakamkan. Kemudian ada hadis yang berikutnya. Ini cukup menarik juga di sini. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Haris At-Taqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza talqal muslimani bi sayfihima, apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa dua pedang mereka masing-masing, artinya membawa senjata mereka masing-masing, fal qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh maupun orang yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Ini hadis ini kita harus jelaskan ini. Kemudian qultu, jadi Abi Bakrah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Hadzal qatil fama balul maqtul. Kata Abi Bakrah, ya Rasulullah, kalau orang orang yang membunuh itu sudah pasti masuk neraka karena dia membunuh. Persoalannya adalah al-maqtul, orang yang dibunuh, bagaimana mungkin dia bisa masuk neraka sementara dia dibunuh? Maka kata Rasulullah, innahu kana harisan alal qatli sahibihi. Orang yang terbunuh itu juga sebenarnya adalah punya keinginan besar. Haris itu artinya dengan rakus, artinya punya keinginan yang besar untuk membunuh juga. Akan tetapi dia didahului. Jadi dua orang muslim ini sama-sama berniat untuk saling membunuh. Berbeda pengertiannya kalau orang terbunuh bukan sama-sama membunuh. Misalnya dia mempertahankan diri karena dia diancam, maka dia mempertahankan diri dan tidak ada jalan yang lain kecuali dia membunuh juga. Ya, itu berbeda dengan ini. Ini sama-sama berniat untuk saling membunuh. Misalnya janjian, iya kita ketemu di sana dan kita akan perlihatkan siapa di antara kita yang paling jago. Nah, yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh juga masuk neraka karena sama-sama punya niat. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada hadis yang insyaallah ini menjadi pembahasan kita yang terakhir pada kesempatan ini. Bahwa di sini disebutkan Wan Abil Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdillah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, yang Allah ridhai keduanya. Jadi Abdullah bin Abbas dan bapaknya Abbas bin Abdul Muttalib yang Allah ridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Rasulullah itu meriwayatkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini dalam kategori hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang redaksinya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi pengetahuan bagi kita ketika ditanya apa perbedaan hadis nabawi dengan hadis qudsi. Kalau hadis nabawi adalah
hadis Rasulullah yang redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksinya Rasulullah dan itu juga keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hadis qudsi adalah itu firman Allah meskipun redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan hadis qudsi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang melakukan berniat untuk melakukan satu kebaikan, Allah telah menuliskan kepadanya satu kebaikan. Jadi ini, siapa yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, maka Allah tuliskan baginya satu kebaikan. Kemudian ternyata niat itu dia langsung praktekkan, niat itu langsung dia laksanakan dengan dalam bentuk perbuatan, maka Allah tuliskan baginya 10 kebaikan. Jadi baru berniat saja Allah tulis satu kebaikan. Tapi kalau dia langsung tidak lanjuti dengan perbuatan, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan. Mencatat 10 kebaikan. Kalau dia berniat yang jahat, maka Allah belum mencatat. Kejahatan itu tidak dicatat meskipun baru berniat. Saya malam ini akan berniat mencuri, itu Allah belum catat. Saya malam ini berniat untuk bermaksiat kepada seorang perempuan, itu tidak dicatat oleh Allah. Nanti kalau dia sudah menindaklanjuti niatnya itu, baru Allah catat. Berapa catatannya? Cuma 1. Betapa maha pemurah Allah itu. Berbeda dengan kebalikan dengan niat yang baik tadi. Berniat kebaikan dicatat 1 pahala, dilaksanakan menjadi 10 pahala. Kalau kejahatan diniatkan itu belum dicatat, tapi kalau dilakukan hanya dicatat satu kejahatan. Ya, 1 kejahatan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan kita ini, pada pembahasan tentang arti sebuah niat ini, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah berkaitan dengan masalah ibadah. Ibadah ini ada ibadah lillah, ibadah karena Allah. Ada juga liriya, ibadah bukan karena Allah tapi hanya karena pamer. Kita kaji dulu tentang bagaimana ibadah lillah, ibadah karena Allah itu. Ibadah karena Allah itu ada 3 kategorinya, bisa dibagi 3. Pertama, ada ibadah lil wajibah. Orang melakukan ibadah kepada Allah, orang yang beramal itu pertama lil wajibah, karena itu kewajiban. Dia melaksanakan karena itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, maka dia laksanakan. Ini sama dengan seorang anak SD kesadaran, tapi karena tuntutan guru. Itu namanya ibadah lil wajibah. Kita melaksanakan sholat itu karena memang ini perintah Allah, maka dia laksanakan. Yang berikutnya lil mathubah. Ada juga orang yang melaksanakan ibadah karena mengharapkan pahala. Bukan, jadi dia tahu itu kewajiban, tapi dia laksanakan agar dia bisa meraup pahala yang sebanyak-banyaknya. Namanya lil mathubah. Lil mathubah ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya'nya juga adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebutkan ibadah lil mathubah ini adalah ibadatul ummal, ibadah seorang pekerja. Dia bekerja hanya untuk mengharapkan upah, tidak ada upah dia tidak bekerja. Itu lil mathubah. Kemudian ibadah litaqarrub ilallah, litaqarrubi ilallah. Jadi ibadah karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulangi, ada orang beribadah karena hanya melaksanakan kewajiban, karena itu tuntutan Allah, maka dia laksanakan kewajiban itu. Yang kedua, ada orang beribadah karena mencari pahala. Yang ketiga, karena mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah ini masih mana yang kategori ikhlas? Apakah karena melaksanakan kewajiban atau mengharapkan pahala? Karena ada yang mengatakan ini, kalau Anda beribadah mengharapkan pahala itu syirik. Ada yang mengatakan begitu. Sampai begitu, harus betul-betul tauhidnya kuat. Padahal dalam kitab Al-Ihya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, 3 kategori ini masih dalam kategori ikhlas. Bagaimana penjelasannya?
meskipun dia beribadah karena tuntutan kewajiban, bukankah yang menuntut itu adalah Allah? Jadi kategori ikhlas karena Allah. Karena yang memberikan perintah itu adalah Allah. Kecuali yang memberikan perintah adalah manusia, maka itu syirik. Jadi kalau dia beribadah karena hanya untuk melaksanakan kewajiban, dan kewajiban itu datangnya dari Allah, itu masih dalam kategori ikhlas. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, mengharapkan pahala. Ini juga dimasuk dalam kategori ikhlas. Jadi tidak boleh kita mengatakan orang yang beramal soleh, orang yang beribadah mengharapkan pahala itu berarti tidak ikhlas. Itu keliru. Karena Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu mengatakan bahwa orang beribadah, al-ibadatu lil mathubah, itu dalam kategori ikhlas. Mengapa? Karena yang beri pahala Allah. Kecuali yang beri pahala itu manusia, maka itu tidak boleh. Tapi selama yang beri pahala itu Allah, saya mengharapkan pahala, saya mengharapkan surga, saya mengharapkan kenikmatan, saya ingin beribadah agar saya dapatkan bidadari di surga. Kok yang beri itu Allah, bukan manusia? Maka itu kategori ikhlas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi takarrub ilallah, apalagi yang beribadah karena beribadah kepada Allah. Kalau takarrub ilallah itu disebut dengan ibadatul ahibba, orang beribadah karena kecintaan. Orang beribadah karena kecintaan ini tidak peduli dia mau susah, mau senang, sama dengan orang berkasih-kasihan dengan pasangannya, tidak peduli hujan, panas, tetap damai hatinya. Ya, di kuburan, di tempat yang ramai, tetap dianggap itu adalah tempat yang sangat menyenangkan. Begitulah orang beribadah karena Allah, li ahibba, artinya beribadah karena cinta. Nah itulah kita sekarang ini beramal, beribadah apa karena cinta kepada Allah, lah bukan. Nah, tapi sekali lagi, baik karena kewajiban ataupun karena pahala ataupun karena ibadah mendekatkan diri kepada Allah, itu tetap dalam kategori sebagai ikhlas karena Allah. Kemudian ibadah karena riya. Ibadah karena riya. Ibadah karena riya ini ada beberapa itibar, gambaran yang kita bisa ambil dalam kehidupan ini. Disebutkan dalam Ihya juga, kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah SAW, Imam Al-Ghazali mengutip hadis ini, karena fi akhir zaman, akan ada pada akhir zaman nanti, kata Rasulullah, kharajan nasu fil haji, akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang berangkat haji itu karena empat motivasi. Nah, ini saya tidak tahu, ini orang sudah pernah berhaji apakah motivasinya ada. Tapi kata Rasul di akhir zaman, apakah sudah ada sekarang atau mungkin akan datang. Berarti kalau sudah ada sekarang, itu sudah termasuk kategori akhir zaman sekarang. Cuma soalnya kapan waktunya, itu Allah alam bisawab. Kategori pertama, salatinuhum linuzha. Ada orang yang pergi melaksanakan ibadah haji karena untuk ziarah. Salatinuhum. Salatin ini jamak dari kata sultan. Jadi ada para pejabat, ada para penguasa, ada orang-orang yang punya kedudukan, pergi berhaji linuzha, hanya untuk ziarah. Ini ramalan Rasulullah. Rasul itu asdaqul qailin, orang yang paling benar perkataannya, tidak mungkin dia berdusta. Jadi ketika dia sudah ramalkan seperti, berarti memang ada akan terjadi di akhir zaman. Dan mungkin sekarang sudah ada orang yang pergi haji linuzha, para pejabat, orang-orang terkenal, orang-orang terpandang, punya kedudukan, pergi haji itu hanya untuk berziarah. Bagaimana kategori, apa sifat-sifat orang yang pergi haji itu karena ziarah? Dia lebih mengutamakan fasilitas dibandingkan dengan substansi hajinya. Misalnya begini, dia tidak boleh tinggal di tempat yang tidak baik. Hotel yang ditempati harus bagus. Orang ziarah kan seperti tamasya, itu seperti itu. Orang yang rekreasi, orang yang mau pergi hiburan, itu pasti cari hotel yang bagus, fasilitas yang bagus, pelayanan yang bagus, akomodasi yang bagus, transportasi yang bagus. Maka kata Rasulullah, akan ada para pejabat-pejabat, ada orang-orang yang punya kedudukan, niatnya ke sana hanya untuk itu. Pokoknya dia harus dilayani dengan baik, dengan fasilitas yang baik. Meskipun memang kewajiban pemerintah itu adalah melayani dengan baik, ya. Tapi jangan membandingkan pelayanan kita dengan uang yang kita keluarkan. Oh, saya kan sudah bayar sekian puluh juta, kok fasilitas yang saya dapatkan seperti ini? Itu sudah mengotori hati sebenarnya. Berarti niat kita, karena memang ibadah itu, berhaji itu ada saja kesulitan yang kita dapatkan.
Nah, tapi karena niat kita karena Allah, maka kita abaikan semua itu. Dapatkan fasilitas yang bagus, alhamdulillah. Tidak baik kita bersabar, karena itu tidak ada kesengajaan di dalamnya. Tidak ada unsur kesengajaan ketika diberikan pelayanan kepada kita. Tapi karena kita bermental pejabat, bermental orang yang punya kedudukan, maka salatiduhum linuzha. Orang-orang terpandang, orang-orang seorang pejabat, orang-orang yang punya kedudukan berhaji hanya untuk sama dengan orang yang pergi rekreasi, ingin didayani dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah ulama'uhum lisum'ah. Para alim ulama, para orang-orang alim, ulama, ustadz dan lain sebagainya, kiai, ya, yang pergi haji lisum'ah, hanya untuk membanggakan diri. Artinya tidak lengkap gelarnya kalau bukan haji. Oh, saya ini kan ustadz, tidak dihargai kalau tidak mau naik haji, harus naik haji. Wah, maka dia akan berbangga ketika ada haji di depan namanya. Kiai nanti lengkap kalau kiai pakai haji, kiai haji, kalau kiai saja tidak bagus. Jadi berhaji itu orang-orang alim itu hanya untuk aksesori nama di depannya, di depan namanya. Ini lamaran Rasulullah, ulama'uhum lisum'ah, orang-orang yang alim di antara mereka yang ketika naik haji hanya untuk membanggakan dirinya. Allah, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi berhaji itu jangan hanya karena. Nah, ini berkaitan dengan niat. Kemudian aghniya'uhum litijarah. Ada juga orang-orang pedagang, pebisnis, naik haji itu hanya untuk bagaimana bisa membangun relasi bisnis di Mekah. Karena di sana hadir dari berbagai negara dengan berbagai macam profesi. Nah, bertemu dengan profesi pedagang, maka dia lebih mengutamakan bisnisnya dibandingkan haji. Meskipun tidak ada larangan untuk bertijarah, untuk berdagang atau berbisnis ketika naik haji, tapi jangan lebih domain atau keinginan untuk berdagangnya lebih besar daripada hajinya, sehingga mengabaikan ibadahnya. Ya, ini yang tidak dilakukan Rasulullah. Ada satu pedagang yang pergi haji hanya untuk urus beli karpet, beli emas, itu yang lebih utamakan. Kemudian yang terakhir fuqara'uhum lil mas'alah. Ternyata bukan cuma orang-orang yang kaya yang bermasalah ketika haji dalam urusan niat, ternyata ada juga orang fakir, orang miskin pergi haji lil mas'alah, hanya untuk meminta-minta di sana. Ya, karena dia pikir orang berhaji itu hatinya terbuka, hatinya ikhlas, maka dia manfaatkan untuk meminta kepada setiap orang yang di sana. Dan itu ada, dan itu banyak. Jadi kalau sahabat muslim pergi berhaji, pasti kita akan lihat di sana orang-orang yang pakai pakaian ihram juga. Dia masuk di satu tenda ke tenda yang lain untuk minta-minta. Saya punya saudara susah ini, dan orang akan berpikir ibadah haji tidak mungkin tidak membawa kasih, tidak mungkin tidak memberikan. Nah, ini yang jadi ada orang-orang yang miskin yang pergi haji, tapi tidak mungkin yang dari Indonesia. Karena Indonesia juga termasuk orang yang ada uang 50 juta itu banyak, meskipun dikumpul-kumpul. Tapi ada orang-orang yang tertentu yang datang ke sana dengan membawa kemiskinannya untuk meminta-minta kepada orang-orang yang berhaji. Jadi Rasulullah sudah menggambarkan ini, sudah meramalkan ini. Fuqara'uhum lil mas'alah, orang yang fakir, orang yang miskin pergi haji hanya untuk pergi meminta-minta, untuk minta bantuan orang lain. Kemudian yang paling terakhir sekali, ya, paling terakhir sekali, ini juga menjadi itibar bagi kita. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata karena fi yaumil qiyamah, akan ada suatu saat nanti di hari kiamat, ada 3 golongan manusia di hadapan Allah. Ada orang yang mati syahid, kemudian ada alim, orang yang berilmu, dan ada juga orang yang dermawan. Dihadapkan kepada Allah. Kemudian satu persatu dipanggil oleh Allah untuk dihisab, ditanya oleh para malaikat. Jadi orang yang mati syahid ini dia dikumpulkan bersama orang-orang yang syuhada yang lain. Dikumpulkan bersama dengan syuhada yang lain di padang mahsyar. Kemudian para syuhada itu diperlihatkan balasan pahalanya luar biasa, betapa besarnya, betapa agungnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Kemudian mereka dipersilakan untuk menikmati pahala itu. Kemudian dipanggillah seseorang ini yang mati syahid juga, dipanggil. Tapi ternyata kata malaikat, Anda tidak boleh masuk surga. Oh iya, saya kan mati syahid, saya berjuang di jalan Allah. Kata malaikat, tidak. Anda ketika berjuang di jalan Allah bukan untuk karena Allah, tapi karena
mengharapkan Anda supaya dianggap sebagai pejuang, dianggap sebagai pahlawan, berani, dan apa yang Anda inginkan itu sudah tercapai ketika di dunia. Anda sudah diberi gelar sebagai pahlawan, Anda sudah diberi gelar sebagai orang yang pemberani, dan manusia sudah berikan apa yang kau inginkan. Dan sekarang karena Anda sudah berada di akhirat, Anda tidak lagi mendapatkan apa-apa, maka silakan transit dalam neraka dulu, meskipun mati syahid. Yang kedua adalah orang yang alim. Diperlihatkan pahala bagaimana orang-orang yang alim, orang-orang yang mengajarkan ilmunya, para ustadz, para guru. Kemudian diperlihatkan pahalanya, luar biasa pahala bagi mereka. Kemudian semua orang yang ustadz, para guru, orang yang mengajarkan ilmu itu dimasukkan ke dalam surga dan menikmati pahala-pahala itu. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga. Yang satu orang ini, yang juga sebagai orang alim, ditahan oleh malaikat dan dikatakan bahwa Anda tidak boleh itu. Ya, tapi kan saya orang yang mengajarkan ilmu. Apa kata malaikat? Iya, Anda mengajarkan ilmu ketika di dunia. Kan tetapi Anda adalah supaya Anda dianggap sebagai orang yang berilmu, dianggap orang yang ahli, dianggap sebagai orang yang pintar, dianggap orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan. Dia ini ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Dan itu sudah didapatkan semuanya di dunia. Oleh karena itu, di akhirat Anda tidak mendapatkan apa-apa lagi. Maka silakan transit dulu dalam neraka. Oleh karena itu jangan berbangga dengan status yang kita miliki sebagai orang yang ahli, sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang ahli ilmu, sebagai orang ustadz, kalau niat ini tidak diperbaiki. Oleh karena itu memang sangat susah ini menjaga hati untuk tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir adalah orang yang berderma, orang yang dermawan. Diperlihatkan pahala tentang orang-orang yang memberikan hartanya dengan ikhlas, dermawan kepada orang lain, membantu orang lain, pahalanya yang luar biasa. Kemudian mereka dipersilahkan untuk menikmati pahala itu dengan penuh kegembiraan. Tapi satu orang yang dermawan, yang juga dianggap dermawan ini, ditahan oleh malaikat dan ditanya, engkau tidak boleh masuk ke dalam surga karena kedermawanmu ketika di dunia itu hanya supaya engkau dianggap sebagai orang yang dermawan dan namamu tercatat di deretan nama-nama penyumbang urutan 1 sampai urutan sekian sebagai orang yang paling banyak sumbangannya. Kalau misalnya kita buat list, ini juga berbahaya sekali kalau misalnya tidak karena Allah. Ya. Makanya ada orang mengatakan, ini karena tulis hamba Allah. Banyak juga orang yang tidak mau menuliskan namanya, ya hamba Allah. Tapi harus diperbaiki ini. Jangan banyak kemudian kita tulis nama, kemudian sedikit kita tulis hamba Allah. Nah ini juga misalnya beri 10.000, tulisannya situ hamba Allah, tapi kalau 100.000 tulis nama saya, ini tidak baik juga. Nah, oleh karena itu Anda transit dulu dalam neraka karena Anda sudah dianggap sebagai orang dermawan di dunia dan Anda sudah mendapatkan itu di dunia, pengakuan orang lain terhadap diri Anda. Di akhirat tidak. Oleh karena itu insya Allah apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun amal kita, insya Allah karena niat itu akan membuat kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Rubbama amalun sagirin tukabiruhun niyah. Jadi betapa banyak amal-amal yang kecil itu dibesarkan oleh niat. Sebaliknya rubbama amalin kabirin tusagiruhun niyah. Dan betapa banyak amal yang besar yang kelihatan hebat, bagus, tapi ternyata dia sangat kecil karena niat yang dia miliki. Tidak ada artinya di hadapan Allah karena niatnya. Oleh karena itu perbaiki niat kita dalam kehidupan ini, dalam seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan